Jam sudah menunjukkan 11 siang, matahari semakin tinggi, panas mulai terasa lebih menyengat. Di dalam bengkel, udara semakin berat, keringat tidak berhenti. Jatuh, pekerjaan sudah berjalan cukup lama, tapi belum juga selesai. Ban masih banyak, tenaga mulai berkurang, tapi tidak ada yang berhenti, masih lanjut. Jangan kendor, pelan dan dalam, di jam seperti ini. Biasanya orang mulai istirahat, mulai mencari tempat teduh, tapi tidak di sini. Mereka tetap berdiri, tetap bekerja di bawah panas yang semakin kuat. Wajah mulai merah. Baju basah oleh keringat, tangan tetap bergerak. Di titik ini, pekerjaan sudah tidak bisa mengandalkan tenaga saja, karena beban yang dihadapi semakin berat dan jumlah ban masih banyak. POK Alaipa mulai digunakan, alat disiapkan dengan perlahan. Rantai dibentangkan. Pengait dipasang satu persatu. Semua diperiksa. Tidak boleh ada yang longgar, tidak boleh ada kesalahan. Cek lagi. Pastikan kunci semua. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ban pertama disusun, posisi diatur, semua bersiap. 1, 2, angkat. Rantai mulai menegang, beban mulai terangkat. Perlahan, sangat perlahan. Rantai bergetar halus. Ban menggantung, semua mata tertuju pada satu titik, harus stabil. Pelan, tahan dulu, gerakan dihentikan sejenak, dicek kembali, dipastikan aman, lalu dilanjutkan. Sedikit demi sedikit, ban naik lebih tinggi. Inilah proses yang tidak terlihat mudah. Butuh kesabaran, butuh fokus. Ban pertama berhasil sampai ke atas, diposisikan dengan hati-hati. Angkatan pertama selesai, tidak ada waktu lama untuk istirahat. Langsung lanjut ke berikutnya. Beberapa ban mulai dikaitkan sekaligus menggunakan poplip untuk mempercepat pekerjaan. 3 ban, siap. Pastikan semua kuat. Semakin banyak beban, semakin besar risikonya. 1, 2, angkat. 3 ban langsung terangkat. Beban terasa lebih berat, rantai semakin tegang. Semua langsung fokus penuh. Tidak ada yang bicara sembarangan. Jaga posisi. Jangan sampai miring, sedikit goyangan, langsung dikoreksi. Sinilah kerja tim diuji. Bukan hanya kuat, tapi harus kompak. Ban terus naik, mendekati atas truk. Pelan, arahkan ke atas. Dengan hati-hati, beban dipindahkan, diposisikan satu persatu. 3 ban berhasil naik dengan aman. Proses terus berulang, tanpa henti, ban demi ban, diangkat menggunakan poklip. Waktu terus berjalan, tenaga mulai berkurang. Tapi pekerjaan belum selesai, keringat mulai semakin deras. Baju basah, napas mulai berat. Namun, tidak ada yang berhenti, masih kuat. Lanjut, inilah yang tidak terlihat, kerja di balik layar. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, ban berikutnya diangkat. Lagi dan lagi. Poklip terus bekerja, mengangkat beban berat dengan perlahan. Setiap angkatan butuh koordinasi, butuh kepercayaan. Angkat pelan, tahan dulu, gerakan diatur, dikontrol bersama. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Ban kesekian mulai naik. Jumlah di atas truk semakin banyak, tapi tenaga manusia semakin menurun. Di titik ini, yang bekerja bukan hanya tenaga, tapi kemauan untuk bertahan. Sedikit lagi. Jangan berhenti, keringat terus jatuh, tangan tetap bekerja. Ban ke-5 sampai ke-8 mulai terasa, tenaga mulai dipakai lebih banyak, napas mulai lebih dalam. Pelan, jangan buru-buru, poklip mulai digunakan, mengangkat beberapa ban sekaligus, alat membantu, tapi tetap butuh tenaga besar. Rantai menegang, ban terangkat perlahan. Nada tegang, setiap gerakan harus tepat. Sedikit saja salah, bisa berbahaya. Ban ke-9, ke-10, ke-11, gerakan mulai melambat. Keringat mulai deras, matahari semakin tinggi. Panas mulai terasa lebih kuat. Di titik ini, tubuh mulai terasa. Ban ke-12 sampai ke-15. Tangan mulai berat, punggung mulai terasa. Tapi pekerjaan tidak berhenti.
Masih kuat. Lanjut, tidak ada pilihan lain selain terus maju. Emosional. Inilah yang tidak terlihat, kerja tanpa henti, di bawah panas, dengan tenaga yang terus berkurang. Ban ke-16, ke-17, ke-18, suasana mulai lebih hening. Tidak banyak bicara, hanya suara napas dan gesekan ban. Slow motion. Keringat jatuh, tangan gemetar sedikit. Bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu lama bekerja. Ban ke-19 sampai ke-21, ini mulai terasa berat, sangat berat, setiap angkatan. Seperti menguras sisa tenaga. Bareng-bareng, angkat, tahan. Forklift kembali bekerja, mengangkat beban bersama. Di sini, kerja tim benar-benar diuji. Semakin panas cuaca siang ini. Ban ke-22, ke-23, ke-24. Tenaga hampir habis, gerakan semakin pelan. Tapi tetap stabil, tidak ada yang menyerah. Tidak ada yang mundur, karena mereka tahu, sedikit lagi, semuanya selesai. Ban ke-25 dan ban ke-26. Semua mulai mengumpulkan tenaga terakhir, ban ke-27. Napas semakin berat, tapi semangat masih ada, dan akhirnya, semua mulai mengumpulkan tenaga terakhir, ban ke-27. Napas semakin berat, tapi semangat masih ada, dan akhirnya, ban ke-28, ban terakhir. Suasana berubah, semua fokus, tidak ada yang bicara. Ini terakhir, semua mengumpulkan sisa tenaga. 1, 2, angkat, ban terakhir terangkat. Pelan. Hati-hati, slow motion, semua tenaga dikeluarkan, dan ban terakhir berhasil naik ke atas truk. Wajah lelah, mulai berubah jati senyum kecil. Tidak ada tepuk tangan, tapi ada rasa bangga. Dari band pertama sampai ke-28, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah perjuangan. Perjuangan melawan lelah, melawan panas, dan melawan batas diri. Ternyata masih satu yang masih di-repair. Setelah melalui proses perbaikan, akhirnya masuk ke tahap penting berikutnya, pemasangan ban dalam dan lapuk. Ban yang sudah di-repair, kini siap untuk dirakit kembali. Bukan pekerjaan kasar, tapi butuh ketelitian tinggi. Ban dalam mulai dimasukkan. Perlahan, tidak boleh terlipat, tidak boleh terjepit. Pelan, jangan sampai kena. Rapiin dulu posisinya. Pelan dan fokus, karena kalau salah sedikit saja, ban bisa bocor lagi, dan itu berbahaya saat digunakan. Tangan merapikan bagian dalam, memastikan semua posisi tepat, tidak ada yang terjepit di dalam. Setelah ban dalam terpasang, masuk ke tahap berikutnya, pemasangan lapuk flap. Lapuk dipasang sebagai pelindung, agar ban dalam tidak langsung bergesekan. Dengan bagian keras di dalam ban, masukin pelan, ratakan semua. Semua harus rapi, harus presisi, karena ini bagian yang tidak terlihat, tapi sangat penting. Lapuk dirapikan, ditekan perlahan, mengikuti bentuk ban. Tidak boleh ada lipatan, tidak boleh ada kesalahan. Disinilah kualitas pekerjaan diuji. Bukan dari luar, tapi dari bagian dalam. Setelah semua terpasang, dicek kembali, dipastikan semua sudah pada posisi yang benar. Cek lagi. Aman, lanjut. Akhirnya, proses repair ban selesai. Ban dalam sudah terpasang, lapuk sudah rapi. Sekarang, ban siap untuk tahap berikutnya. Dari perbaikan, kembali ke kekuatan. Dari rusak, kembali siap digunakan, dan perjalanan masih berlanjut. Setelah ban dalam dan lapuk terpasang dengan rapi, sekarang masuk ke tahap berikutnya, memasukkan ban ke valve. Ban mulai diposisikan, diarahkan perlahan ke valve. Tidak bisa asal tarik dan dorong, harus pakai teknik. Pelan, masukin dari sisi dulu, jangan sampai kejepit. Fokus dan tenang, karena di dalam ada ban dalam yang sudah terpasang. Kalau salah sedikit, bisa rusak lagi. Tangan menekan bagian ban, kaki menahan posisi, semua bergerak perlahan, tapi pasti ban mulai masuk sedikit demi sedikit.
mengikuti bentuk valve. Dorong lagi, sedikit lagi masuk. Butuh tenaga, tapi juga butuh rasa. Tidak bisa terburu-buru, karena satu kesalahan kecil bisa mengulang dari awal, dan akhirnya, ban berhasil masuk ke valve. Tapi belum selesai, masih ada tahap penting berikutnya, pemasangan klip ring pengunci. Klip mulai dipasang. Mengunci ban ke valve harus tepat di jalurnya, tidak boleh miring, pastikan masuk semua. Jangan ada yang loncat, pastikan masuk semua. Karena kalau klip tidak terpasang sempurna, bisa lepas saat tekanan tinggi. Satu persatu bagian klip ditekan, dipastikan masuk sempurna. Gloves up, tangan mengetuk pelan, memastikan posisi benar-benar pas. Dan akhirnya, klip terpasang dengan sempurna. Sekarang, ban siap masuk ke tahap berikutnya, pengisian angin. Semua kembali fokus, karena ini tahap penentuan. Siapkan selang, mulai dari pelan. Dari nol, ban akan diisi kembali, sampai tekanan penuh. Dan disinilah, semua kerja keras tadi akan diuji. Tetap tonton, karena tahap berikutnya adalah yang paling menegangkan. Mulai pelan, jangan langsung besar. SFX Patch. Angin mulai masuk, perlahan, sangat perlahan. Dari 0 psi, naik sedikit demi sedikit, 10 psi, 20 psi, 30 psi. Ban mulai berubah bentuk, dari lemas menjadi kuat. Semua mata tertuju ke satu titik, tidak ada yang bicara sembarangan. 50 psi, 70 psi. Di tahap ini, tekanan mulai terasa. Klip mulai menahan beban. Cek klipnya, pastikan duduk semua. 80 psi, 100 psi, 110 psi, 120 psi. Keringat jatuh, tapi tidak ada yang bergerak sembarangan. Sedikit lagi, pelan, tahan. 130 psi. Semua menahan napas, dan akhirnya 140 psi tercapai. Setelah semua terasa berjalan lancar, tiba-tiba masalah mulai muncul. Dari hal kecil, pantil ban awalnya terlihat biasa. Pantil mulai dipasang, dikencangkan. Semua terlihat normal. Coba isi angin, SFX Patch. Angin masuk, tapi ada suara lain. Halus, tapi jelas. Angin keluar, bokor. Semua langsung berhenti. Dicek ulang, pantil dilepas. Diganti dengan yang baru. Pasang lagi, SFX. Angin masuk lagi, dan masih keluar angin. Nada mulai naik. Sekali lagi, belum berhasil. Pantil kedua dipasang dengan lebih hati-hati, dikencangkan lebih kuat. Masih bocor. Suasana mulai berubah. Yang tadi tenang, mulai terasa tegang. Kenapa ini? Coba ganti lagi. Masuk ke percobaan ketiga, keempat, kelima. Setiap kali dipasang, harapan muncul, tapi selalu keluar angin. Keringat makin deras, bukan hanya karena panas, tapi karena tekanan pekerjaan. Udah berapa kali ini? Masih bocor juga. Emosional, lebih dari 6 kali. Pentil diganti, tapi hasilnya sama. Wajah mulai terlihat kesal. Tangan mulai bergerak lebih cepat, tapi tetap harus hati-hati. Karena kalau emosi, justru bisa makin salah. Pelan, ulang lagi. Sek dudukannya. Semua kembali diperiksa. Dari awal, dari dalam. Pelan dan dalam. Ternyata, masalah bukan di pentil saja, tapi di posisi dan dudukannya. Diperbaiki lagi, dirapikan lagi. Pentil dipasang, untuk yang kesekian kalinya. Ini terakhir, coba lagi. Dikira sudah selesai, dikira sudah aman. Tapi ternyata, angin masih keluar. SFX, sis, halus. Suara kecil itu kembali terdengar. Pelan, tapi jelas. Semua langsung terdiam. Tatapan berubah. Masih bocor, dicek lagi. Dipegang lagi, didekatkan telinga. Iya, masih keluar angin. Nada naik,
Emosi mulai terasa, sudah lebih dari 6 kali diganti, sudah dicoba pelan, sudah dicoba kuat, tapi hasilnya sama. Panas semakin terasa, jam sudah siang, badan sudah lelah, dan sekarang masalah ini belum juga selesai. Kenapa lagi ini? Sudah diganti semua. Tangan mulai bergerak lebih cepat, napas mulai berat, wajah mulai terlihat kesal. Ini bukan cuma soal pentil, ini soal tenaga yang sudah hampir habis dan pekerjaan yang belum selesai. Keringat jatuh tanpa henti, baju sudah basah, tapi mereka tetap jongkok di tempat yang sama. Diperiksa lebih dalam, lebih teliti dari sebelumnya, pelan dan dalam. Di kondisi seperti ini, emosi bisa naik kapan saja, tapi mereka tahu kalau terburu-buru, hasilnya bisa lebih buruk. Pelan, ulang dari awal. Jangan sampai salah lagi. Semua kembali ke nol. Dari awal lagi, panas semakin terasa menyengat, udara terasa berat, tapi pekerjaan tetap berjalan. Inilah titik terberat hari ini. Bukan karena beban, tapi karena masalah yang tidak kunjung selesai. Pentil dipasang lagi. Pentil dipasang lagi untuk yang kesekian kalinya. SFX. Angin masuk patch. Semua diam, menunggu. Dengan harapan yang sama. Pelan, tegang. Apakah kali ini berhasil? Atau masih harus mengulang lagi? Tetap tonton, karena disinilah kesabaran benar-benar diuji. Setelah sekian kali mencoba, lebih dari 6 kali pentil diganti. Berulang kali dicek, berulang kali gagal. Akhirnya, semua kembali dipasang dengan lebih teliti, lebih pelan, lebih hati-hati. Coba sekali lagi, dari band pertama sampai ke 29. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah perjuangan. Perjuangan melawan lelah, melawan panas, dan melawan batas diri. Inilah pejuang rupiah yang tetap berdiri. Meskipun tenaga hampir habis, kalau kalian sampai di sini. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Dukung kanal ini ya, like, comment, subscribe. Karena dari balik kerja keras ini, ada cerita nyata yang layak untuk dilihat. Selesai. Di setiap pekerjaan, tidak semuanya berjalan mulus. Kadang hal kecil seperti pentil bisa membuat pekerjaan tertunda lama, tapi dari situ kita belajar satu hal, kesabaran dan ketelitian itu lebih penting daripada emosi. Karena kalau terburu-buru, hasilnya bisa salah lagi. Kerja keras itu bukan tentang seberapa cepat selesai, tapi seberapa kuat kita bertahan saat masalah datang berkali-kali. Masalah kecil yang diselesaikan dengan sabar lebih baik daripada masalah besar yang dihadapi dengan emosi. Panas boleh tinggi, tenaga boleh habis, tapi jangan sampai hati ikut panas. Rezeki tidak selalu datang dari yang cepat, tapi dari yang tetap bertahan sampai akhir. Inilah kehidupan pejuang rupiah. Tidak selalu mudah, tidak selalu lancar, tapi selalu ada jalan bagi mereka yang tidak menyerah.